Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Agung Gumelar. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal PTIK saya yang berjudul Pengembangan Media Belajar Mobile untuk Pengenalan COVID-19 di Sekolah Dasar. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harpe Desmond Tahean yang telah membimbing kami dalam mengerjakan seminar proposal ini. Kemudian seminar proposal saya berjudul Pengembangan Media Belajar Mobile untuk Pengenalan COVID-19 di Sekolah Dasar. Latar belakang isi dari proposal saya ini, isi dari presentasi ini yaitu yang pertama, ada bagian pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Next, selanjutnya di bagian pendahuluan. Nah, mengapa saya memilih latar belakang ini, memilih judul ini, yaitu latar belakangnya adalah sebagai berikut. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak anak-anak yang tidak mengetahui apa itu virus corona, penyebab dan juga bagaimana menangani virus tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dibutuhkan media pembelajaran mobile learning untuk edukasi pengenalan virus corona untuk anak-anak. Penggunaan mobile learning itu sendiri dipilih karena lebih fleksibel untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan juga pada masa pandemi seperti ini, anak-anak juga pada melakukan kuliah daring pastinya menggunakan mobile ataupun smartphone sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah hasil produk yang ditinjau dari rancangan bangun aplikasi dan unjuk kerja media pembelajaran mobile untuk pengenalan virus COVID-19 di sekolah dasar. Nah, untuk poin yang B-nya, bagaimanakah kelayakan produk media pembelajaran mobile untuk pengenalan virus COVID-19 di sekolah dasar. Untuk poin C-nya, bagaimanakah mutu dari produk media pembelajaran mobile yang ditinjau dari hasil belajar pengenalan virus COVID-19 pada siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian pada proposal ini ialah 1. Mengetahui hasil produk yang ditinjau dari rancangan bangun dan unjuk kerja media pembelajaran mobile untuk pengenalan virus COVID-19 di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan aplikasi media pembelajaran mobile untuk pengenalan virus COVID-19 pada siswa sekolah dasar. Nah, yang ketiga, mengetahui mutu produk media pembelajaran mobile ditinjau dari hasil belajar pengenalan virus COVID-19 untuk siswa sekolah dasar. Next, selanjutnya landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Azhar Arsyad tahun 2014, media pembelajaran merupakan segala hal yang mengandung, membawa pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Kemudian, menurut Arif X. Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Berdasarkan kedua pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan media pembelajaran adalah alat atau sarana untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan membantu siswa dalam menerima materi pembelajaran serta mengembangkan kreativitasnya. Next, selanjutnya metode waterfall. Menurut Pressman pada tahun 2012, halaman 45-46, model waterfall atau model air terjun membutuhkan beberapa saat hingga spesifikasi kebutuhan untuk suatu permasalahan dapat dipahami dengan baik.
Model air terjun menyeratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan, dimulai dengan spesifikasi penggunaan yang berlanjut kepada tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan perangkat lunak kepada pengguna, yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang dihasilkan. Next, selanjutnya mobile learning. Apa itu mobile learning? Mobile learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Scott McKagan et al. Pada tahun 2015, mobile learning implies adapting and building upon the latest advance in mobile technology, redefining the responsibilities of teacher and student, and blurring the lines between formal and informal learning. Konsep pembelajaran mobile diadaptasi dari kemajuan terbaru dalam teknologi mobile. Next, selanjutnya metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Produk yang dirancang dalam penelitian ini berupa aplikasi media pembelajaran mobile yang dapat digunakan pada smartphone bersistem operasi Android. Media pembelajaran yang dikembangkan berisi materi tentang penanganan COVID-19. Next, metode penelitian. Model pengembangan media pembelajaran ini menggunakan dua model pengembangan, yaitu model pengembangan model eddy dan waterfall. Model pengembangan waterfall digunakan untuk mendukung tiap tahapan dalam model pengembangan eddy. Model pengembangan eddy yang digunakan adalah model pengembangan eddy menurut Lee dan Owens pada tahun 2004. Next, terdapat 5 tahap yang perlu dilakukan dalam model pengembangan ini, yaitu yang pertama analisis penilaian atau analisis assessment, yang kedua perancangan atau desain, yang ketiga pengembangan atau development, dan yang keempat adalah implementasi atau implement, dan yang kelima adalah evaluasi atau evaluate. Next, adapun tahapan dalam model pengembangan tertentu menurut Pressman pada tahun 2012 pada jurnalnya di halaman 46 yang meliputi pertama komunikasi, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga pemodelan atau modeling, yang keempat destruction atau konstruksi atau construction, dan yang kelima penyerahan atau deployment. Dalam penelitian ini, model pengembangan waterfall menurut Pressman disesuaikan dengan kebutuhan yang dengan tidak menyertakan tahap development. Tahap development merupakan tahap pemanfaat produk yang diproduksi secara massal dan dikirimkan kepada pelanggan. Tetapi dalam penelitian ini yang dikembangkan hanyalah digunakan untuk pengujian terbatas pada siswa kelas 6 di sekolah dasar karena terbatasan waktu penelitian. Demikianlah hasil presentasi seminar PTIK saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harvey Desmond Tayan yang telah membimbing kami dalam proses pengerjaan seminar PTK ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. Demikianlah hasil presentasi saya, dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih.